Selamat datang di podcast Ruang Lektor. Saya Lektor Amatir. Semoga tersampaikan dan selamat mendengarkan. Berkah dalam saudara-saudaraku yang terkasih. Bacaan kedua minggu ini adalah Kolose bab 1 ayat 15 sampai 20. Surat kepada jemaat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus kepada komunitas Kristen di kota Kolose, wilayah Frigia, Asia Kecil, atau yang sekarang kita sebut Turki. Paulus menulis surat ini meski ia belum pernah mengunjungi Kolose secara langsung. Ia mendengarnya dari Epafras, salah satu muridnya, bahwa komunitas di sana sedang menghadapi ajaran-ajaran yang membingungkan iman. Campuran antara kepercayaan Yahudi, filsafat Yunani, dan mistisme lokal. Tujuan Paulus adalah mempertegas kembali bahwa hanya Kristuslah pusat iman, pencipta dan penebus segalanya. Bukan malaikat, bukan hukum Taurat, bukan pula rahasia mistik apapun. Bagian yang kita dengar hari ini adalah bagian awal dari surat itu, berupa pujian ilahi tentang siapa Kristus sesungguhnya. Sering disebut sebagai himne kristologis. Ayat-ayat ini adalah gambaran keagungan Yesus Kristus sebagai pusat dan tujuan seluruh ciptaan. Paulus menyampaikan bahwa Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Artinya ia sungguh Allah dan sungguh manusia. Adalah yang sulung, bukan dalam hal waktu, tetapi dalam keutamaan dan otoritas. Lalu segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, baik yang kelihatan, bumi, langit, manusia, maupun yang tidak kelihatan, kuasa rohani, dan juga tatanan alam. Dialah kepala gereja, tubuhnya di dunia. Dan melalui salibnya, segala sesuatu didamaikan kembali dengan Allah. Ini bukan sekedar penjelasan teologis. Paulus ingin mengajak umat Kolose dan juga kita untuk beriman kepada Kristus yang hidup dan menghidupkan. Iman yang tidak hanya teoritis, tetapi menyeluruh, karena segala sesuatu bertumpu padanya. Di dalam dunia modern, kita hidup dalam zaman yang juga penuh ajaran dan pusat-pusat yang baru. Ada yang menempatkan cita-cita pribadi, popularitas, kekayaan, atau pengakuan sosial sebagai pusat hidup. Bacaan ini mengingatkan kita, Kristuslah pusat segalanya. Kita ambil contoh. Seorang pelayan misa sibuk menata diri agar tampil sempurna di depan umat, tetapi dia lupa untuk berdoa. Bukankah ini menggeser pusat dari Kristus ke diri sendiri? Seorang Katolik aktif mengikuti banyak pelayanan, tetapi cepat kecewa saat tidak dihargai. Kita lupa bahwa kita melayani bukan supaya dikenal, tetapi supaya Kristus semakin dikenal. Jenis bacaan ini adalah himne atau nyanyian pujian. Meskipun dalam bentuk prosa, cara membacanya harus menyampaikan keindahan dan kekaguman. Agung, tegas, dan penuh keyakinan. Jangan datar atau terburu-buru. Biarkan umat mendengar dan merasa terpesona oleh sabda ini. Bayangkan, kamu sedang berdiri di hadapan orang yang hatinya ragu terhadap Kristus. Bacalah seperti orang yang sedang menyatakan kasih dan pujian kepada Raja Agung. Jangan takut menggunakan jeda. Jangan takut menggunakan warna suara berbeda antara pernyataan agung
dan bagian-bagian yang damai. Sekian. Jangan berharap umat mengerti jika kita sendiri belum memahami isi sabda yang hendak dibagi. Maka dari itu, lektor yang baik adalah lektor yang mempersiapkan diri agar suara yang keluar bukan sekedar bunyi, tapi sabda yang hidup dan menggetarkan hati. Lewat suara kita yang sederhana, buat sabdanya menyentuh jiwa. Semoga tersampaikan berkah dalam. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.